Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah jadwal kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah momen yang jujur aja lumayan bikin deg-degan buat banyak keluarga. Betul banget, kita bakal ngomongin proses penerimaan peserta didik baru alias SPMB SMA dan SMK untuk tahun 2026. Lewat sesi ini, kita bakal sama-sama memetakan seluruh prosesnya selangkah demi selangkah. Supaya apa? Supaya nggak ada satupun kursi sekolah impian kalian yang terlewatkan. Jadi, pertanyaannya, siapkah kalian untuk SPMB 2026? Buat ayah, bunda, dan teman-teman calon siswa yang lagi nonton, tumpukan tanggal yang saling tumpang tindih ini memang kelihatannya kayak labirin yang bikin pusing ya. Tapi tenang, nggak usah panik. Begitu kalian udah tahu pasti mau ambil jalur mana, labirin ribet ini bakal berubah jadi satu jalan lurus yang super simple. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngelewatin 6 tahap utama. Semua orang akan mulai bareng-bareng di persiapan dan pra-pendaftaran. Habis itu kita bakal pisah jalur masuk ke jadwal SMA, mulai dari jalur afirmasi dan mutasi, terus lanjut ke jalur prestasi dan jalur domisili. Setelah itu kita tutup dengan membedah jadwal buat anak-anak kejuruan di SMK tahap 1 dan tahap 2. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian 1, yaitu persiapan dan pra-pendaftaran. Ini adalah garis start universal buat kita semua. Kita bakal sedikit melambat di sini karena jujur informasinya vital banget. Proses ini udah mulai dari bulan April sampai Juni untuk tahap sosialisasi, bisa offline maupun online. Tapi perhatikan baik-baik nih, momen yang paling krusial itu ada di bulan Juni. Coba lihat langkah 2 dan 3, ada pembuatan akun dan entry data pokok. Semuanya ini full online pada jam kerja. Saya harus benar-benar nekanin poin ini. Tanpa nyelesain pra-pendaftaran di bulan Juni alias bikin akun dan masukin data pokok calon siswa, semua jadwal yang bakal kita bahas habis ini nggak akan ada artinya. Kalian benar-benar nggak bisa mendaftar. Jadi pastikan banget urusan administratif dasar ini udah beres duluan ya. Lanjut ke bagian 2, kita mulai membedah jadwal SMA, khususnya jalur paling awal, yaitu afirmasi dan mutasi. Perhatikan deh lini masa yang serba ngebut ini. Pendaftarannya itu cuma dibuka selama 2 hari, dari tanggal 22 sampai 23 Juni 2026. Yang penting dicatat adalah waktu operasional pendaftaran online-nya. Portal dibuka dari jam 00:01 dini hari sampai jam 23:59 malam. Jangan sampai nunda ke menit-menit terakhir ya. Terus, sementara kalian sibuk daftar online, proses verifikasi dan validasi juga jalan di SMA tujuan, dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Pengumuman kelulusan jalur ini juga keluarnya cepet banget, tanggal 25 Juni, jam 10 pagi, secara online, dan langsung disusul masa daftar ulang yang sangat mepet dari hari itu juga sampai besoknya. Oke, kita geser ke bagian 3. Ini adalah jadwal SMA untuk jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Mari kita lihat bagaimana jadwal ini nyambung rapi dengan jalur sebelumnya. Begitu jalur afirmasi dan mutasi selesai daftar ulang, besoknya banget, tepatnya tanggal 27 Juni, gerbang untuk jalur prestasi ini langsung dibuka secara online. Pendaftaran jalan dari tanggal 27 sampai 29 Juni. Ini ngeliatin banget gimana sistemnya dirancang ngalir mulus tanpa ada jeda kosong. Untuk verifikasi dokumen prestasi kalian, waktunya sedikit lebih panjang, sampai tanggal 30 Juni di SMA tujuan. Ini ngasih waktu buat pihak sekolah ngecek keaslian piagam dan nilai kalian. Terus, pengumumannya jatuh di awal bulan banget, yaitu 1 Juli, disusul masa daftar ulang. Sekarang kita masuk ke opsi SMA yang terakhir, bagian 4, jadwal SMA untuk jalur domisili, yang pastinya penting banget buat siswa di sekitar lingkungan sekolah. Kalau kalian ngandelin jarak dari rumah ke sekolah sebagai tiket masuk utama, saran saya, ambil spidol sekarang dan lingkari tanggal-tanggal ini di kalender fisik kalian di rumah. Pendaftaran online jalur domisili bergulir dari tanggal 3 sampai 5 Juli. Kayak jalur lain, portalnya buka dari jam 00:01 sampai hampir tengah malam. Proses verifikasi ngikutin sampai tanggal 6 Juli. Nah, terus, hari penentuan yang bikin deg-degan itu tiba di tanggal 7 Juli, tepat jam 10 pagi secara online. Kalau keterima, ya kalian harus langsung siap-siap daftar ulang di tanggal 7 dan 8 Juli. Nah, hal yang paling menarik dari perbandingan di sini adalah adanya perubahan tajam pada persyaratannya. Kalau kalian perhatikan, SMA itu murni fokus pada pendaftaran standar aja, kayak verifikasi dokumen administratif, jarak zonasi, atau nilai. Tapi SMK ini punya satu elemen wajib tambahan yang ngerubah seluruh permainannya, tes minat bakat. Dan ini bukan sekedar formalitas biasa loh, tes ini benar-benar penentu apakah seorang siswa itu memang cocok dan sanggup ngikutin jurusan kejuruan yang dia pilih. Kita pindah fokus sepenuhnya sekarang ke anak-anak vokasi. Masuk ke bagian 5, jadwal SMK untuk tahap 1.
Coba perhatikan baik-baik tumpang tindih tanggalnya di sini. Pendaftaran SMK tahap 1 ini sebenarnya jalan barengan sama jadwal awal SMA tadi. Dimulai tanggal 22 Juni, tapi dibukanya agak lebih lama, sampai 26 Juni. Tapi ini bagian yang paling krusial. Dari tanggal 22 sampai 27 Juni, siswa itu diwajibkan datang langsung ke SMK tujuannya antara jam 8 pagi sampai 4 sore buat ngikutin tes minat bakat. Verifikasi dan validasi juga jalan barengan di lokasi. Jadi, jadwal fisik kalian bakal lumayan padat di titik ini. Nggak bisa tuh cuma daftar online terus duduk manis di rumah nunggu hasil. Semua hasil jeripayah ini bakal diumumin tanggal 28 Juni jam 10 pagi. Sampailah kita di pemberhentian terakhir peta jalan kita, bagian 6. Jadwal SMK untuk tahap 2. Untuk tahap 2 ini, rentang waktu pendaftarannya lumayan panjang ya, dari tanggal 1 sampai 8 Juli. Seperti biasa, tes minat bakat dan proses verifikasi jalan paralel, tapi kali ini sampai tanggal 9 Juli di SMK tujuan. Tapi tunggu dulu, ada satu detail yang cukup mengejutkan di jadwal ini, yang beda dari semua jadwal yang udah kita bahas tadi. Coba lihat jam pengumumannya. Pengumuman tahap 2 di tanggal 10 Juli itu jatuhnya jam 8 pagi. Iya, benar banget, 2 jam lebih awal dibandingin semua jalur SMA dan SMK tahap 1 yang biasanya keluar jam 10 pagi. Jadi hati-hati, jangan sampai salah pasang alarm dan malah telat mantau hasilnya. Sebagai penutup, saya mau kalian ingat kutipan ini. Satu tanggal terlewat, satu kesempatan hilang. Sistem penerimaan ini dirancang super ketat dan berantai. Telat 1 menit aja di portal online atau absen di hari tes minat bakat, akibatnya bisa fatal banget buat peluang kalian. Tapi sekarang kalian udah punya peta jalannya secara lengkap, jadi amankan segera kursi impian kalian. Cuma kalau ngelihat rentetan jadwal yang super intensif ini, ada satu hal yang menarik buat kita pikirin bareng. Apakah sistem birokrasi dan zonasi yang seketat ini benar-benar efektif buat keratain kualitas pendidikan anak-anak kita, atau jangan-jangan cuma mindahin ajang kompetisinya ke ranah administratif doang? Gimana menurut kalian? Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.